Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita ketemu lagi dengan pembahasan baru yaitu tentang akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini pertama sekali yang harus kita pahamin adalah seperti apa ruang lingkup yang mengakibatkan munculnya ilmu tentang akuntansi manajemen itu. Nah, di sini kita lihat latar belakang akuntansi manajemen ya. Jadi akuntansi manajemen ini muncul disebabkan karena kebutuhan ya, dari kebutuhan suatu perusahaan ya untuk memperoleh informasi yang valid. Nah, gitu ya. Jadi untuk memperoleh informasi yang valid dari suatu perusahaan, maka ada namanya ilmu tentang akuntansi manajemen. Nah, informasi-informasi yang valid ini nantinya akan dibutuhkan oleh berbagai pihak. Misalnya nih, seperti pihak manajer, pemegang saham, masyarakat umum, ataupun pemerintah. Jadi nanti informasi yang mereka butuhkan itu bisa didapatkan berasal dari akuntansi manajemen. Nah, kemudian pengelola dan juga pemilik itu pastinya juga memperoleh informasi itu yang benar-benar emang harus valid. Nantinya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dimaksud dapat berupa strategi yang dibuat atau yang dibutuhkan nanti untuk di masa depan perusahaannya. Misalnya mau ke depannya perusahaan itu mau melakukan apa, misalnya gitu kan, atau apa sih yang harus dilakukan suatu perusahaan ketika dia sedang mengalami suatu resiko atau mengalami suatu permasalahan. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini ya, seorang pemilik ya atau pengelola perusahaan itu pastinya akan membutuhkan informasi-informasi yang valid, bukan hanya berbentuk keuangan saja informasinya, tapi juga seperti informasi yang non keuangan. Jadi kalau kita bisa bilang nih ya, ilmu akuntansi manajemen ini ada gabungan antara ilmu akuntansi dengan ilmu manajemennya. Jadi timbullah ilmu akuntansi manajemen ini yang pastinya karena permintaan ya, karena kebutuhan yang memang terjadi di perusahaan gitu ya. Nah, karena adanya permasalahan-permasalahan yang bukan hanya terkait dengan keuangan tapi juga non keuangan, maka timbullah yang namanya ilmu akuntansi manajemen. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu nih bagaimana latar belakang munculnya ilmu akuntansi manajemen, kita kemudian harus paham juga apa sih sebenarnya akuntansi manajemen itu. Nah, kalau kita artikan ya, akuntansi manajemen itu sebenarnya adalah laporan keuangan yang disusun untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak internal perusahaan atau manajemen, yang mana nanti digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan yang tidak dipublikasikan ya, dan tidak dipublikasikan untuk pihak eksternal. Ya, jadi nanti bisa saja laporan keuangan ya yang dihasilkan itu ya informasi ya kan, laporan keuangan yang disusun itu kan nantinya menghasilkan satu informasi nih. Nah, informasi yang didapat itu sangat dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan. Untuk apa? Untuk kayak itu tadi mengambil keputusan ya, mengambil keputusan. Kemudian dari keputusan itu dibuatlah beberapa seperti kebijakan-kebijakan apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan ke depan nantinya. Nah, dan biasanya kebijakan-kebijakan ini atau keputusan-keputusan ini yang tahu itu adalah pihak internal perusahaan. Nah, mereka misalnya oke nih, perusahaan lagi dalam keadaan untung, kita mau ngapain misalnya gitu ya. Apa sih keputusannya dengan keuntungan perusahaan berapa 5 tahun terakhir ini, kita mau ngapain ya kira-kira gitu. Nah, atau tadi seperti yang dikatakan, oh ternyata perusahaan ini ada suatu permasalahan di dalam. Nah, permasalahan itu misalnya, loh ini perusahaan kok kayaknya 5 tahun terakhir ini keuangannya nggak bagus ya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk kedepannya untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, itu tadi. Jadi dari
informasi akuntansi manajemen inilah nantinya akan diambillah suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan terhadap apa yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kalau ditanya apa sih sebenarnya peran akuntan manajemen itu ya, peran seorang akuntan manajemen itu di dalam suatu organisasi bertanggung jawab gitu ya untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, terus menganalisis dan menyiapkan mengkomunikasikan juga ya, mengkomunikasikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Jadi pihak manajemen itu kan melakukan suatu keputusan itu tidak semata-mata begitu saja, tapi harus membutuhkan informasi-informasi yang memang valid gitu ya, termasuk salah satunya ya tentang akuntansi gitu. Nah, yang menyediakan informasi akuntan nanti ya terkait dengan keputusan nanti yang dilakukan oleh manajemen itu ya tadi adalah salah satu peran dari akuntan manajemen yang menyediakan informasi-informasi yang valid gitu ya. Nah, kemudian nantinya itu misalnya dari informasi ya yang sudah dibuat oleh para akuntan manajemen tadi, nanti itu akan didiskusikan gitu ya. Itu dirapatkan dalam satu perusahaan, kemudian di situ nanti perwakilan-perwakilannya akan menyampaikan apa-apa saja ya informasi yang memang harus disampaikan pada pihak-pihak internal perusahaan atau para orang-orang yang memang membutuhkan informasi itu, sehingga nantinya informasi tadi itu menghasilkan suatu keputusan atau menghasilkan suatu kebijakan yang mana akhirnya akan memiliki dampak baik kepada perusahaan ke depannya. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat nih ya, di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu bisa dikatakan ada 4 ya, fungsi-fungsi manajemen. Pertama itu perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengendalian, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, jadi tahap pertama itu adalah perencanaan atau planning gitu ya. Apa sih itu perencanaan atau planning? Jadi perencanaan itu adalah menentukan apa sih yang ingin dicapai suatu perusahaan di masa yang akan datang. Serta untuk mencapai itu mereka sudah bikin nih tahapan-tahapannya gitu ya, yang apa-apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai keinginan atau tujuan suatu perusahaan tersebut gitu ya. Jadi perencanaan itu adalah tahapan ya atau proses yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan atau manajemen untuk bisa mewujudkan apa yang mereka harapkan. Misalnya nih mereka itu ingin meningkatkan laba perusahaan, maka mereka sudah menyiapkan tuh tahapan apa saja yang mereka harus lakukan. Jadi sehingga nantinya ke depannya itu perusahaan mengalami peningkatan labanya gitu kan. Pasti mereka akan cross check dulu atau evaluasi dulu. Ya kira-kira apa saja yang memang harus yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Nah, yang perlu dilakukan tadi ini mereka akan terus bikin listnya gitu ya. Oh, nanti pertama harus begini, yang kedua kemudian begini, ketiga begini, dan pada akhirnya nanti dengan perencanaan itu diharapkan bisa mencapai apa tujuan yang mereka harapkan gitu ya. Nah, kalau pengorganisasian, organizing ya. Nah, kalau pengorganisasian ini di sini dia melakukan penyusunan ya atau pengkoordinasian dari struktur organisasi sesuai dengan tujuannya. Ya, fungsinya ya, fungsi pengorganisasian itu ya, fungsi manajemen itu salah satunya adalah pengorganisasian, yaitu menyusun atau mengkoordinasikan struktur organisasi sesuai dengan tujuannya. Ini lebih kemana ya, kaitannya itu lebih kepada sumber daya manusianya gitu ya. Jadi dalam perusahaan itu terkadang kita melihat ada seseorang yang bekerjanya itu tidak sesuai dengan fungsinya gitu ya. Dia
Bahkan kadang-kadang kita lihat dalam satu perusahaan itu dia satu orang tapi mengerjakan beberapa pekerjaan, dan bahkan kadang-kadang pekerjaan yang dia kerjakan itu ada yang tidak dia kuasai atau tidak pahami, sehingga nanti pekerjaan itu hasilnya nggak akan efektif atau tidak memuaskan, sehingga mungkin bisa jadi berdampak negatifnya itu adalah terhadap perusahaan juga ke depannya itu akan ya mungkin akan ada timbul masalah-masalah lainnya gitu ya, kalau memang kita dudukkan seorang karyawan di situ yang tidak memang kompeten dalam bidang itu gitu, atau kita meletakkan satu karyawan dengan pekerjaan yang tidak hanya 1, 2, 3 tapi bahkan mungkin lebih dari 3 bidang, dan ini memang benar-benar sangat tidak efektif ya. Dan kemudian di pengorganisasian ini ya pastinya satu perusahaan itu harus ya membagi ya tugas-tugas yang ada dalam perusahaan itu ke masing-masing karyawan sesuai dengan emang bidang dia gitu. Nah, kemudian nantinya mereka ketika mereka sudah tahu nih mereka di bagian apa, kemudian mereka sudah dikasih tahu job desk-nya apa, maka nanti diharapkan tuh mereka sudah benar-benar tanggung jawab dengan apa yang memang menjadi pekerjaan mereka atau menjadi tugas mereka dalam perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya tidak disusun dengan baik struktur organisasinya, kemudian job desk-nya juga tidak jelas setiap karyawan gitu. Nah, ini akan mengakibatkan dalam perusahaan itu juga tidak bagus nanti ke depannya hasilnya. Ya, kinerjanya itu ya bukan hanya kinerja keuangannya tapi juga kinerja karyawan atau SDM-nya juga akan berakibat atau berdampak tidak baik gitu. Nah, kemudian pengendalian. Pengendalian di sini adalah uh, uh, aktivitas ya yang dilakukan dalam mengendalikan perencanaan-perencanaan yang tadinya sudah disusun oleh pihak manajemen. Nah, ya tadi kan mereka tuh pengen ada tujuannya nih. Tujuan ke depan itu mau meningkatkan laba perusahaan. Nah, kemudian dikendalikan, harus adanya pengendalian. Nah, pengendalian ini nantinya difungsikan untuk mengontrol ya, atau memonitor atau mengawasi apa-apa saja yang sudah dilakukan terhadap perencanaan yang sudah ditetapkan tadinya. Nah, bagaimana perkembangannya? Ya, apakah ada perkembangannya ataukah tidak gitu kan? Atau apa yang memang harus tetap terus dijalankan, apa yang memang tidak perlu lagi dilakukan, maksudnya dikoreksi nih, mana kayaknya tahap yang ini nggak sesuai nih, tidak memiliki dampak baik gitu misalnya. Nah, dikoreksi, diganti mungkin atau dicari solusi lainnya. Nah, ini dia fungsinya, salah satunya itu adalah fungsi manajemen, yaitu mengontrol perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan di awal untuk mencapai suatu target tujuan ya, target yang diharapkan. Nah, agar target-target tadi itu bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dilakukan yaitu pengontrolan atau pengendalian ya. Ibarat katanya diawasi, dimonitor perkembangannya. Nah, kemudian fungsi manajemen lainnya yaitu untuk mengambil suatu keputusan. Ya, jadi setiap tindakan-tindakan atau semua fungsi manajemen pastinya membutuhkan yang namanya keputusan, pengambilan keputusan. Ya, untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, intinya segala hal yang dilakukan oleh pihak manajemen itu memang butuh yang namanya butuh setelah didiskusikan, setelah dirapatkan, maka nanti pada akhirnya itu dia menghasilkan yang namanya sebuah keputusan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya informasi akuntansi manajemen. Jadi, informasi akuntansi manajemen ini berfungsi untuk membantu para manajer ya. Pastinya informasi akuntansi manajemen itu memiliki fungsi untuk membantu para manajer dalam menjalankan perannya
dalam melakukan seperti aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan ini menggunakan informasi akuntansi manajemen tentu saja untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja. Jadi dari informasi akuntansi manajemen itu nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi, kemudian menyelesaikan suatu masalah, serta mengevaluasi kinerja. Apakah itu kinerja keuangan ataupun kinerja karyawan atau SDM-nya. Oke. Informasi akuntansi manajemen itu ya dikelola dalam satu sistem yang akan menghasilkan output yang pastinya menggunakan input dan memproses dan kemudian diproses dan untuk apa? Untuk yang pastinya untuk mencapai tujuan khusus dari manajemen. Nantinya ini ya informasi akuntansi manajemen itu bisa terdiri dari informasi akuntansi penuh, ada informasi akuntansi diferensial, dan juga ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi ini ya yang terkait dengan informasi akuntansi manajemen itu yang akan dibahas nantinya juga seperti itu. Seperti apa sih informasi akuntansi diferensial, apa sih informasi akuntansi penuh, kemudian seperti apa sih informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nanti kedepannya kita akan bahas itu. Yang pasti informasi akuntansi manajemen itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan yang mana nanti berfungsi untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk berfungsi untuk mengevaluasi ya seperti apa sih kinerja perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, ya. Jadi ada beberapa perbedaannya. Di sini ada 9 item yang bisa kita lihat perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat dari pengguna laporannya. Jadi pengguna laporan informasi akuntansi manajemen itu adalah internal organisasi dan juga pihak manajer. Sedangkan informasi akuntansi keuangan itu eksternal organisasi, misalnya seperti para pemegang saham, pemerintah, investor, kreditor, serikat pekerja. Nah, itu kalau dari segi pengguna laporannya. Kalau dari segi periode pelaporan, ya kalau di informasi akuntansi manajemen itu tidak terikat waktunya, ya sesuai kebutuhan manajemen aja gitu ya kan. Nah, tapi kalau informasi akuntansi keuangan, periode pelaporan sangat jelas dan sudah ditentukan, bisa dalam bentuk tahunan, bulanan, semesteran gitu ya atau kuartalan gitu ya. Nah, jadi sudah inilah perbedaannya. Nah, kemudian kalau bentuk laporan. Bentuk laporan dari informasi akuntansi manajemen itu tidak ada format baku, ya sesuai kebutuhan manajemen aja. Ya, bisa berupa hanya laporan kos produksi jika memang membutuhkan itu. Misalnya butuhnya laporan kos produk terjual, ya buat hanya itu. Laporan pembelian atau laporan bagaimana penggunaan bahan bakunya atau laporan khusus anggaran perusahaan ya dan sebagainya. Jadi tidak ada format yang baku. Dan ini juga dibutuhkan sesuai dengan keinginan manajemen apa yang mereka butuhkan, nah itulah dipersiapkan gitu kan. Nah, bagaimana kalau informasi akuntansi keuangan? Di sini diatur dalam standar akuntansi keuangan dan peraturan OJK dengan bentuk ya laporan posisi keuangan, laporan barugi, laporan aliran kas ya atau laporan arus kas, laporan perubahan laba atau modal gitu ya. Dan kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi memang berbeda ya. Kalau di sini memang sudah baku ya, ada standar yang harus dipatuhi oleh pihak perusahaan. Bagaimana fungsi informasinya? Fungsi informasinya kalau informasi akuntansi manajemen itu ya untuk pelaksanaan aktivitas manajerial seperti perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, evaluasi dan pengukuran kinerja dan perbaikan dan untuk perbaikan berkesinambungan. Nah, itu dia fungsi informasinya. Nah, bagaimana kalau informasi akuntansi keuangan? Ya, sebagai alat pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik atas sumber daya yang dikelolanya, serta kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman. Ya, pemilik ini berarti misalnya kayak para investor gitu ya. Nah, para pemberi pinjaman ini ya seperti para orang ya kayak pihak bank gitu ya, misalnya memberikan pinjaman. Nah, itu informasi akuntansi keuangan tuh butuh banget buat mereka gitu. Nah,
Kalau dari dimensi waktu, informasi akuntansi manajemen itu berorientasi masa depan. Sedangkan informasi akuntansi keuangan itu berorientasi masa lalu, yaitu melaporkan apa yang sudah terjadi. Kalau yang informasi akuntansi manajemen ini, mereka nanti informasi dimensi waktu informasinya itu ya berorientasi untuk kedepannya seperti apa gitu kan. Nah, kalau informasi akuntansi keuangan mereka tuh justru ya menginformasikan informasi yang apa yang sudah benar-benar terjadi. Nah, itu yang diinformasikan mereka. Nah, kemudian kalau dari segi pengauditan ya, dalam segi pengauditan informasi akuntansi manajemen itu bukan objek dari audit karena tidak ada standar yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan manajemen. Jadi ini tidak menjadi objek audit. Tapi kalau informasi akuntansi keuangan wajib diaudit oleh pihak auditor independen seperti kantor akuntan publik ya, terutama untuk perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham atau bursa efek Indonesia, misalnya gitu ya. Mereka tuh ya para perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar dalam bursa efek Indonesia itu sangat wajib membuat yang namanya laporan auditornya. Laporan keuangan mereka tuh benar-benar sudah diaudit gitu. Kalau belum diaudit ini ya disangkakan akan bahwasanya laporan keuangan itu tidak valid gitu. Jadi makanya harus dilakukan audit dulu, baru nanti dipublish lah laporan keuangan mereka di Bursa Efek Indonesia atau di website-website mereka. Nah, kemudian dari segi akurasi data dan informasi akuntansi manajemen ini tidak menghendaki akurasi penuh, tapi kecepatan penyediaan dan penyampaian informasi menjadi pertimbangan utama. Jadi tidak menghendaki akurasi penuh ya. Ini kalau informasi akuntansi manajemen. Tapi kalau informasi akuntansi keuangan, akurasi informasi atau data itu menjadi salah satu karakteristik laporan keuangan yang berkualitas. Nah, jika menggunakan cost saat ini, maka harus ada penilaian dari jasa penilai, gitu ya. Harus benar-benar akurat tuh datanya. Nggak boleh yang cuma terka-terkaan gitu, nggak boleh. Harus benar-benar valid ya. Jadi nanti informasi akuntansi keuangan itu memang jadinya akurat, bisa dipercaya gitu ya bagi pihak-pihak eksternal perusahaan gitu, percaya. Jadi mereka juga merasa nyaman gitu dan aman gitu ketika mereka mau menginvestasikan dana atau mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau jenis dan tipe informasinya, informasi akuntansi manajemen itu bersifat historis, saat ini dan masa depan, kuantitatif dan kualitatif, keuangan dan non-keuangan, objektif dan subjektif. Ini jenis dan sifat informasinya. Sedangkan informasi akuntansi keuangan itu sifatnya, informasinya itu bersifat historis iya, kuantitatif iya, objektif iya, keuangan dan nilai saat ini berdasarkan penilaian jasa penilai. Jadi di sini berbentuk keuangan, sedangkan di sini ada yang namanya non keuangan. Nah, ini ya perbedaan dari segi jenis dan sifat informasi. Kemudian menurut lingkup informasi akuntansi manajemen itu sangat rinci per jenis biaya, per divisi, dan per periode akumulasi. Nah, itu ya dari segi lingkup informasi. Sedangkan informasi akuntansi keuangan, informasi yang disajikan itu bersifat agregat atau global dan komprehensif atau menyeluruh mewakili organisasi. Ya, ini perbedaan dari segi lingkup informasi. Nah, jadi inilah 9 item atau butir perbandingan atau perbandingan perbedaan antara informasi akuntansi manajemen ya yang dihasilkan dari informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan mengakibatkan ya perbedaan job desk juga sih peran dari akuntan manajemen dan akuntan keuangan tadi. Nah, ya, kemudian bagaimana persamaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Apakah ada persamaannya? Tentu saja ada.
ada perbedaan, ya pasti ada juga persamaan. Yang pastinya persamaannya itu keduanya berstandar pada sistem informasi akuntansi yang sama, mempunyai dua sistem pengumpulan data berbeda dan berdampingan. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan. Jadi ini persamaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, ya. Nah, baik, itulah dia ruang lingkup dari akuntansi manajemen. Intinya ilmu akuntansi manajemen ini memang sangat dibutuhkan dalam perusahaan, ya, karena informasi yang mereka hasilkan nantinya akan memberikan manfaat bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan yang namanya evaluasi terhadap kinerja, apakah itu kinerja keuangan mereka ataupun kinerja karyawan mereka gitu ya, batasnya untuk kinerja perusahaan gitu ya. Nah, dari informasi yang dihasilkan oleh pihak manajemen akuntansi manajemen ini nantinya akan diharapkan memberikan perubahan bagi perusahaan itu ke depannya sesuai yang mereka sudah rancang atau rencanakan gitu ya. Jadi buat yang baru belajar tentang akuntansi manajemen, ya, yang pasti memang ini adalah pengetahuan yang digabung antara ilmu akuntansi dengan ilmu manajemen. Jadi makanya kalau di sini bahasnya itu kayak seperti sedang mempelajari tentang ilmu manajemen juga. Yang pastinya yang dikaitkan dengan ilmu akuntansinya, begitu. Oke, adik-adik sahabat BMA, semoga tadi informasinya terkait dengan ilmu akuntansi manajemen ini bisa dipahami ya, dasar-dasarnya gitu ya. Kenapa bisa timbul ilmu akuntansi manajemen, kemudian apa sih fungsinya gitu ya dalam satu perusahaan. Kemudian kita juga jadinya sudah tahu nih apa sih sebenarnya perbedaan antara informasi akuntansi manajemen dengan informasi akuntansi keuangan gitu. Nah, baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan terkait ruang lingkup akuntansi manajemen. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya terkait akuntansi manajemen lainnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.